Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kartika Sari dari kelas C1 Akuntansi dengan nomor NPM 102210110. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dosen saya sampaikan, yaitu mengenai Ma'rifatul Insan. Baik, langsung saja kita akan bahas materi yang pertama, yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Siapakah kita? Tentu saja kita adalah manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang mempunyai peranan penting di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada para malaikat dan setan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun, seperti yang kita semua ketahui, bahwa setan menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam karena dia merasa bahwa dirinya lebih tinggi derajatnya dibanding dengan Nabi Adam. Ya, seperti yang kita tahu bahwa manusia diciptakan dari tanah sesuai dengan firman Allah Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9, bahwa manusia merupakan diciptakan dari tanah dan juga saripati air yang hina. Oleh sebab itu, karena setan diciptakan dari api, dia merasa bahwa api lebih tinggi derajatnya dibanding dengan tanah. Padahal Allah sendiri yang telah berfirman bahwa manusia lebih tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Apa saja yang ada dalam diri manusia? Yang pertama ada qalb atau hati. Di dalam hati itu terletak al-ajmu atau tekad, keputusan, niat, dan rencana yang bersumber dari keyakinan. Hati merupakan tempat di mana ketakwaan itu berada, dan Allah memberikan kebebasan kepada hati manusia untuk memilih jalannya masing-masing, yaitu ingin berada di jalan Allah, jalan yang lurus dan taat kepada Allah, ataupun ingin berbelok dan ingkar kepada Allah. Itu terserah hati manusianya masing-masing. Yang kedua, ada al-aql atau akal. Akal merupakan karunia Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang paling istimewa di antara makhluk Allah lain yang ada di muka bumi. Contohnya dibandingkan dengan hewan. Hewan tidak memiliki akal, sedangkan manusia memiliki akal. Oleh sebab itu, manusia lebih istimewa dibandingkan dengan hewan. Dan dengan akal ini pula manusia dapat berpikir dan memahami berbagai hal yang Allah ajarkan. Yang ketiga adalah jasad. Jasad sendiri adalah tubuh kita sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanyalah impian dan teori omong kosong. Selanjutnya, untuk apa manusia diciptakan? Yang pertama adalah untuk beribadah. Sebagai firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Oleh karena itu, salah satu tujuan manusia atau tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Artinya, salah satu tujuan manusia diciptakan ke bumi juga adalah untuk menjadi seorang khalifah, bertugas untuk menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, dan fasik, serta meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kalian semua ketahui bahwa di bumi ini kita hanyalah singgah. Pada akhirnya kita semua akan kembali lagi kepada Allah. Dan sebelum kita benar-benar kembali kepada Allah, alangkah baiknya kita membekali diri kita terlebih dahulu, yaitu dengan lebih rajin lagi untuk beribadah kepada Allah, agar nanti ketika kita pulang, kita ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, yaitu di jannahnya Allah. Selanjutnya ada al-jaza atau balasan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang kita perbuat selama hidup di dunia ini maka harus dipertanggungjawabkan. Jika kita memilih untuk tetap berada di jalan Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang baik, yaitu jannahnya Allah. Namun sebaliknya, apabila kita memilih berbelok dan keluar dari jalan Allah, maka balasannya akan kita dapat, yaitu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua selalu menjadi orang yang beriman kepada Allah dan kelak nanti di akhirat mendapatkan balasan yang baik berupa surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama adalah makhluk. Ya, manusia adalah sebagai makhluk yang mempunyai beberapa sifat. Di antaranya yang pertama, alal fitrah atau berada di atas fitrah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan berada di atas fitrah. Maksudnya adalah manusia diciptakan oleh Allah dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Yang kedua, lemah atau doif. Manusia juga diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Kelemahan utama manusia adalah dalam menghadapi godaan hawa nafsunya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 28. Yang ketiga, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil atau bodoh. Yang keempat, fakir. Manusia juga diciptakan dalam keadaan fakir, sebagaimana tertera dalam Quran Surat Fatir ayat 15. Hakikat manusia yang kedua yaitu mukarram atau dimuliakan. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya adalah yang pertama, ditiupkannya ruh. Yang kedua, diberi keistimewaan. Yang ketiga, alam ditundukkan bagi manusia. Selanjutnya, hakikat manusia yang ketiga adalah mukallaf, dibebani. Ya, manusia diciptakan ke bumi juga diberikan beban. Beban yang dipikul manusia juga bersangkutan dengan tujuan mengapa diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah dan sebagai khalifah. Yang keempat, mukhayyar, bebas memilih. Terdapat 2 pilihan yang bebas dipilih oleh manusia, yaitu boleh menjadi mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, atau boleh juga menjadi kafir, menolak perintah Allah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pilihan yang kita ambil mempunyai konsekuensinya masing-masing, mempunyai balasan, dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Jika kita memilih jalan yang baik, maka balasan yang akan kita dapat yaitu surga. Dan jika kita memilih jalan kafir, maka kita akan mendapat balasan yaitu neraka. Baik, materi yang ketiga yaitu toqatul insan atau potensi manusia. Potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan. Bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Potensi-potensi yang ada dalam diri manusia adalah potensi jasmani atau potensi fisik, potensi rohani atau spiritual, dan potensi akal atau mind. Ketika potensi ini memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 23, terdapat 3 potensi yang Allah berikan kepada manusia, yaitu yang pertama potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan juga potensi hati. Baik, dan untuk materi yang keempat adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu ada pada manusia setelah jasad bercampur dengan ruh. Nafsu yang pertama adalah nafsu yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri itu sendiri. Jadi nafsu adalah kekuatan emosional yang berasal dari diri manusia. Nafsu cenderung untuk fujur atau berbuat perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan ruh sendiri cenderung untuk takwa. Jasad ditambah ruh, ada nafsunya. Jika jasad dikurangi ruh, itu tidur, tidak ada nafsunya. Dan jika ruh dikurangi jasad, itu mati, tidak ada juga nafsunya. Nafsu itu cenderung untuk fujur, berbuat perbuatan yang dimurkai Allah, sedangkan ruh cenderung untuk takwa, beriman kepada Allah. Berikut ada beberapa macam nafsu yang bisa kita ketahui. Yang pertama, nafsu mutmainnah atau ruh di atas hawa nafsu. Artinya adalah kondisi di mana manusia akan berorientasi atau mempunyai kecenderungan untuk selalu berzikir setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri, sehingga jiwa pun selalu berbuat baik. Jadi ruh di atas hawa nafsu, ruh yang selalu berbuat akan kebaikan, bisa mengontrol hawa nafsu. Jadi kita akan selalu berantiasa untuk melakukan perbuatan baik.
Yang kedua, nafsu lawamah, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu, adalah kondisi di mana akal yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk bermaksiat. Hal ini menyebabkan seseorang yang memiliki nafsu lawamah hidupnya akan penuh dengan kebimbangan. Pelaksanaan ibadah dengan pelaksanaan maksiat itu 50-50. Jadi kadang-kadang dia beribadah, kadang-kadang tobat lagi. Beribadah lagi, tobat lagi, selalu seperti itu. Nafsu lawamah ini berada di bawah dari tingkatan nafsu mutmainnah. Karena nafsu mutmainnah adalah nafsu yang baik, nafsu lawamah adalah berada di bawahnya. Dan yang terakhir yaitu nafsu al-amaratu bisu, yaitu ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Nah, ini yang adalah nafsu yang paling berbahaya. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, yaitu keinginan untuk bersenang-senang. Dan berikutnya, jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal buruk, hal-hal maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nauzubillahi min dzalik. Kita jangan sampai tergolong kepada orang-orang yang ada dalam kondisi nafsul amaratu bisu. Sebaiknya kita harus selalu ada dalam nafsu mutmainnah, karena ini adalah nafsu yang paling baik. Adalah nafsu yang menyuruh kita untuk selalu berbuat kebaikan. Dan kita sebagai manusia harusnya fokus kepada tujuan Allah menciptakan kita. Allah menurunkan kita ke bumi adalah untuk beribadah. Maka hal yang sebaiknya kita lakukan selama di dunia ini adalah beribadah, untuk terus beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah sebagai cara agar nanti ketika di akhirat kita bisa menuai apa yang telah kita kerjakan selama di bumi. Dan apa yang kita tuai, yaitu merupakan hal baik, dan pada akhirnya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian penjelasan mengenai materi Ma'rifatul Insan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.